Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nurila dengan NIM 05051282025041 dari Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mereview atau mempresentasikan isi dari jurnal yang saya baca, yaitu dengan judul Kinetika Mikroalga Chlorella SP dengan pengolahan limbah domestik menggunakan Oxidation Ditch Algae Reactor atau ODAR. Berikut jurnal yang saya baca itu seperti yang ada pada gambar ini. Jadi metode yang digunakan yaitu pertama adalah penanaman. Mikroalga Chlorella SP akan dibudidayakan sampai cukup untuk penelitian utama. Budidaya dilakukan untuk meningkatkan jumlah mikroalga yang dibutuhkan dalam penelitian. Budidaya dilakukan dengan mencampurkan biji mikroalga dengan air TDS 0 yang telah ditambahkan nutrisi kayu yang telah diencerkan. Dengan ketentuan untuk setiap 1 liter air dibutuhkan 1 ml nutrisi kayu yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Dalam proses budidaya, baking soda juga dibutuhkan untuk meningkatkan pH, pencahayaan yang cukup, dan aerator untuk membantu pertumbuhan mikroalga dengan baik. Pertumbuhan mikroalga juga dapat dilihat dari perubahan warnanya. Jika mikroalga telah berubah menjadi hijau tua, dapat dipindahkan ke wadah lain untuk dibudidayakan kembali. Yang kedua itu ada aklimatisasi. Jadi sebelum melakukan penelitian ini, mikroalga Chlorella SP aklimatisasi untuk mengetahui kemampuan dari mikroalga untuk bertahan hidup di limbah rumah tangga. Kandungan dalam limbah merupakan parameter inhibitor yang membuat mikroalga jenuh. Ditandai dengan kondisi mikroalga yang mati dalam jangka waktu 1-7 hari yang telah ditentukan. Pada tahap aklimatisasi ini, kondisi mikroalga menunjukkan perubahan warna pada hari kelima. Sedangkan pada miligram per liter, kondisi mikroalga telah berubah warna pada hari keempat dan mulai mati pada hari kelima. Dan yang terakhir adalah penelitian utama. Pada penelitian ini digunakan reaktor oksidasi parit. 1 reaktor digunakan sebagai kontrol dan 1 reaktor digunakan untuk variasi limbah dengan penambahan alga jenis Chlorella SP. Dan pada oksik 60 rpm dan oksik anoksik 60 rpm. Pengolahan oksik aerobik adalah proses pengolahan limbah dengan memanfaatkan mikroalga aerobik menggunakan oksigen sebagai energi untuk metabolisme bakteri tersebut. Polutan akan diurai oleh mikroorganisme untuk menghasilkan karbon dioksida, energi, air, dan sel-sel baru untuk proses metabolisme mikroorganisme seperti respirasi, oksidasi, dan pertumbuhan. Sedangkan proses yang terjadi pada anoksik adalah denitrifikasi, yaitu proses reduksi nitrat dan nitrit. Hasil penguraian nitrat dan nitrit adalah gas nitrogen N2 atau dinitrogen oksidasi N2O. Kedua gas tersebut bersifat inert dan dapat menguap di udara. Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan setiap hari selama 5 hari. Volume masing-masing parit oksidasi adalah 250 liter. Berikut hasil dari percobaan yang dilakukan adalah hasil dari penghapusan nitrat. Dapat dilihat pada grafik di atas, data persentase penyisian nitrat diperoleh pada 60 rpm pada kondisi oksik dan 60 rpm pada kondisi oksik anoksik dalam reaktor dengan limbah domestik. Pada pengamatan hari kedua dengan kondisi oksik 60 rpm, persentase penyisian nitrat maksimum adalah 40,55%. Pada pengamatan hari ketiga, persentase penyisian nitrat maksimum adalah 64,78%. Kemudian pada pengamatan hari kelima, persentase penyisian nitrat maksimum sebesar 81,69%. Sedangkan persen penyisian nitrat maksimum pada kondisi oksik anoksik 60 rpm pada hari kedua adalah 47,94%. Dan pada hari kelima, persen penyisian nitrat maksimum adalah 79,73%. Terlihat bahwa kandungan nitrat dalam reaktor uji perlahan-lahan meningkat setiap harinya. Terhambatnya proses denitrifikasi pada media mikroalga dapat menyebabkan peningkatan kadar nitrat.
Selanjutnya, peningkatan konsentrasi nitrat mungkin karena pelepasan nutrisi seluler oleh mikroalga. Menurut Taziki et al. 2011, kematian mikroalga juga dapat disebabkan oleh peningkatan nitrat karena nitrat dapat dilepaskan dari sel-sel mikroalga yang mati. Berikutnya ada penghapusan fosfat, dapat dilihat dari grafik di atas. Jadi dari grafik itu didapatkan bahwa persentase penyisian fosfat diperoleh pada 60 rpm pada kondisi oksik dan 60 rpm pada kondisi oksik anoksik dalam reaktor dengan limbah domestik. Pada pengamatan hari kedua dengan kondisi oksik 60 rpm, persentase penyisian fosfat maksimum adalah 38,51%. Pada pengamatan hari ketiga, persentase penyisian nitrat maksimum adalah 49,85%. Kemudian pada pengamatan hari kelima, persentase penyisian nitrat maksimum adalah 75,52%. Sedangkan persentase penyisian fosfat maksimum pada kondisi oksik anoksik 60 rpm pada hari kedua adalah 45,07%. Dan pada hari kelima, persentase penyisian nitrat maksimum adalah 82,09%. Dari data penyisian 2% terlihat bahwa penyisian mikroalga tertinggi dicapai pada hari kedua. Itu dianggap waktu yang optimal bagi mikroalga untuk menyerap fosfat. Menurut Fred and Mackey 2003, penurunan kadar fosfat disebabkan oleh bertambahnya jumlah mikroalga sehingga kebutuhan akan fosfat juga meningkat. Proses pengurangan polutan pada air limbah melalui tanaman air merupakan kerjasama antara tanaman dan mikroba yang berasosiasi dengan tanaman tersebut. Yang selanjutnya ada pemodelan kinetik AIBA. Jadi dapat dilihat dari tabel yang ada di atas. Jadi model AIBA adalah model terbaik untuk menggambarkan amonium sebagai inhibitor dalam proses nitritasi dalam biomasa tersuspensi dan sistem biomasa amobil. Dapat dilihat pada tabel di atas. Pada putaran 60 rpm nilai oksik Rs max hari kedua dengan kadar nitrat 3,46 mg per liter Rs max menunjukkan 0,3364 jam. Dan pada hari kelima dengan kadar nitrat 1,05 mg per liter Rs max menunjukkan angka 2169 jam. Pada kondisi oksik anoksik 60 rpm, nilai Rs max cenderung meningkat dari hari pertama hingga hari kelima. Nilai Rs max cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa mikroalga mulai kehilangan kemampuannya dalam menyerap substrat akibat kadar nitrat yang tinggi dan bersifat inhibitor. Pada kondisi oksik anoksik 60 rpm, Rs max meningkat mulai dari 0,2885 H menjadi 1,7621 H dengan kadar nitrat 3,03 mg per liter pada hari kedua dan 1,18 mg per liter pada hari kelima. Jika dilihat berdasarkan kadar nitrat, semakin besar kadar nitrat maka nilai Rs max semakin kecil. Hal ini menunjukkan adanya efek penghambatan pada Rs max. Jadi kesimpulan yang didapat dari pembahasan ini adalah mikroalga Chlorella sp mampu menurunkan kadar N-nitrat dalam reaktor dengan cara 81,96% pada kondisi oksik 60 rpm dan mampu mengurangi kandungan P fosfat maksimum dari 82,09% pada kondisi oksik anoksik 60 rpm. Pada pemodelan kinetik, bahaya pertumbuhan maksimum mikroalga Rs max adalah 21.069 jam minus 1 dengan kandungan nitrat 1,05 mg per liter pada kondisi oksik 60 rpm. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.